Tuhan, Engkau sudah mendengar apa yang kami nyanyikan. Kami berterima kasih untuk anugerah lagu-lagu yang menolong kami untuk mengekspresikan apa yang kami imani, Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pada hari ini secara khusus kami diingatkan dan kami ingin mengingat lagi bahwa Engkau secara khusus sudah mati dan dibangkitkan kembali. Suatu misteri yang kami sulit sekali untuk bisa memahaminya, Tuhan. Tuhan tolong supaya melalui kebaktian pada pagi hari ini, kami betul-betul boleh mempunyai hati dan pikiran yang diperkenan oleh Tuhan. Kami ingin mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini hanya untuk-Mu, Tuhan. Pada saat kami membaca dan memikirkan firman-Mu, kami juga memberikan hati dan pikiran kami kepadamu, Tuhan. Pada saat kami mendengar, kami juga memberikan hati dan pikiran kami kepadamu. Biar Engkau dipermuliakan sepanjang waktu di dalam ibadat ini, Tuhan. Tolong kami yang lemah, dengarkan seru sembahyang kami, oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang kebangkitannya sedang kami rayakan saat ini, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sebelum saya membaca akan Alkitab dan merenungkannya, saya ingin secara khusus mengucapkan selamat Paskah untuk setiap kita. Kiranya kemenangan daripada Kristus menghadirkan akan kemenangan dan pengharapan di dalam kehidupan kita semua. Saat ini secara khusus kita akan melihat 1-2 bagian dari Alkitab. Nah, saya ingin kita melihat dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kepada jemaat Korintus, Paulus menuliskan seperti ini. Sebab, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Yesus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, pada saat kita ini berkumpul pada hari Paskah ini, dan kita itu mengadakan kebaktian secara khusus, kebaktian Paskah. Apa saudara-saudara dan saya itu menyadari ya, siapa diri kita ini dan kita sedang ngapain begitu. Masalah hidup manusia yang paling sulit itu adalah ketidaksadaran. Saudara Anthony de Mello itu pernah mengatakan bahwa the greatest problem dari manusia adalah ketidaksadaran. Kalau kita betul-betul sadar apa yang kita sedang lakukan saat ini,
maka saudara akan tahu bahwa kita adalah kumpulan dari orang-orang yang sangat unik sekali, saudara. Oleh karena kita adalah kumpulan dari orang-orang yang mengaku dan memberikan suatu kesaksian di tengah dunia ini. Kita adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah yang misterius dan ajaib sekali. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia tidak pernah muncul dari pikiran manusia dan tidak pernah ada di dalam hati manusia. Jikalau saudara dan saya berpikir mengenai Tuhan dengan pikiran saudara sendiri yang terbaik sekalipun, itu pasti bukan Tuhan. Jikalau di dalam hati saudara, di dalam kesadaran yang paling dalam sekalipun saudara menyadari akan Tuhan, itu pasti bukan Tuhan. Paulus mengingatkan supaya kita tahu dengan jelas bahwa Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang ajaib, yang manusia sebetulnya tidak butuhkan, saudara. Secara sadar kita tidak ingin menyembah Allah yang seperti itu. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama, Rasul Paulus sendiri mengingatkan bahwa dari pikiran dunia sebetulnya salib Kristus dan karya keselamatan Allah dalam Kristus itu foolishness, ya, suatu kebodohan. Jadi kita adalah orang-orang yang dunia akan anggap bodoh, yang mengklaim seluruh hidup kita, pengharapan kita itu terletak kepada iman kepada Allah yang ajaib, yang melakukan karya yang tidak masuk akal. Sehingga saudara, pada saat kita membacakan 1 Korintus pasal ke-15 ini, saya secara pribadi terus terang aja saudara, saya merasa masa saya harus mengkhotbahkan sesuatu yang sebetulnya itu sangat menakutkan sekali. Jadi khotbah Paskah itu bukan khotbah yang menyenangkan, saudara. Nah, saudara lihat sendiri kata-kata Paulus di sini. Ya, saya akan ulangi. Ayatnya ke-17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Lalu demikian dikatakan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi orang-orang Kristen yang mati sampai detik yang terakhir mengaku dari mulutnya mati dalam Kristus tetap akan binasa. Jikalau mereka itu tidak percaya bahwa Kristus dibangkitkan. Lalu Paulus itu memberikan sesuatu statement seperti ini, saudara. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, mungkin 3 tahun yang lalu ya, saya ada khotbah di satu gereja di Jakarta. Itu Jumat Agung, saudara. Nah, selesai khotbah itu malam hari ada seorang wanita yang menelpon saya, saudara, dan seorang ibu yang mengatakan, Pak Yakub, tadi saya hadir dalam kebaktian itu. Saya punya satu pertanyaan. Kalau betul Kristus itu akhirnya dibangkitkan, nah, tidak ada kuasa lain yang bisa menaklukkan dan mengalahkan dia. Saya ingin tahu, kenapa dia tidak menolong saya? Saya lebih dari 8 tahun, Pak.
Suami saya terus berselingkuh. Janji membaik, berselingkuh lagi. Janji membaik, berselingkuh lagi. Kami seluruh keluarga sudah hopeless. Saya minta, Pak, kepada Tuhan, bukan hanya di dalam doa. I was fasting. Saya berpuasa, Pak. Kenapa dia tidak menolong? Sehingga suami saya bertobat dan kembali kepada saya. Lalu saya ingat sekali, karena saya lagi prepare untuk Paskah. Saya membaca ayat ini. Apa you tahu? Sebetulnya itu iman Kristen itu apa? Siapa suamimu ini? Sehingga dia itu menentukan nasib hidupmu. Seolah-olah masa depanmu, meaning dari hidupmu, pengharapanmu, semuanya tergantung tingkah laku dari orang ini. Siapa dia? Kenapa kamu memberikan seluruh hidupmu itu nasibnya diatur oleh orang laki-laki yang menjadi suamimu ini? Nah, saya kutipkan ayat ini. Jikalau kamu cuma menaruh pengharapan untuk hidup ini, you termasuk orang paling kasihan. Oleh karena kamu sebagai orang Kristen, sebetulnya itu tidak betul-betul believe in the risen Lord. Tidak betul-betul percaya kepada Kristus yang bangkit dari kematian. Karya Allah yang begitu besar, dengan mengorbankan segala-galanya, itu kamu anggap sebagai suatu aksesori saja yang kamu tempelkan di dalam kehidupanmu. Seolah-olah hanya memberikan identitas bahwa kamu orang Kristen, padahal pengharapanmu hanya untuk hidup ini tok. Kamu putus asa, kamu depresi. Barangkali kamu mencoba untuk commit suicide barangkali. Hanya oleh karena satu laki-laki. Yang perbuatannya tidak karu-karuan itu. Who are you? Are you a Christian? Makanya menyakitkan, menakutkan, saudara. Khotbah Paskah itu menakutkan sekali, saudara. Oleh karena 99% dari orang Kristen masih di dalam level seperti tadi. Saudara dan saya menaruh pengharapan hanya untuk hidup ini. Ada orang-orang yang bekerja mati-matian, pengen menjadi kaya. Saudara, dalam Lukas 12, Yesus sampai mengatakan ada orang yang pintar sekali ya, berinvestasi, dia kreatif sekali, dia berinovasi, dia memikirkan, ya, dia orang kaya sekali. Bagaimana membangun lumbung-lumbung, tempat-tempat menyimpan kekayaannya, lalu dia mempunyai suatu moto dalam hidup ini. Ayo kita bersuka cita. Hidup kita ini boleh relax. Oleh karena aku sudah mempunyai uang begitu banyak. Yesus mengatakan kamu bodoh sekali. Malam ini kamu akan mati. Untuk siapa semuanya itu? Tapi saudara tidak boleh memandang enteng. Oleh karena realita, insting di dalam jiwa kita ini arahnya ke sana semua. Padahal Yesus juga sudah mengatakan dalam Matius pasal yang ke-6, di mana hartamu ya disitulah hatimu. Tapi kita tidak pernah bisa lepas, saudara. Yang kaya pengen terus semakin kaya. Pengharapan dalam hidup ini bukan di sana, di seberang sana, saudara. Kepada tempat yang Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 14 mengatakan,
I prepare for you. Kalau Yesus mengajarkan doa Bapa kami supaya datang kerajaannya, kita itu ngomong dengan klise. Bahkan kita secara intentionally, kita mengatakan mudah-mudahan jangan cepat-cepat. Orang karena kita to love, terlalu mencintai hidup ini, terlalu mencintai dunia ini. Dan ini yang Paulus katakan. You and me, cuma dari mulut ini mengatakan aku percaya kepada Yesus yang bangkit dari kematian. Tetapi hati kita sebetulnya tanda tanya ini. Dan Paulus mengatakan, kamu tidak selamat. Lah bagaimana kita, saudara-saudara? Jadi percuma kita berkumpul-kumpul seperti ini, jika realitanya saudara dan saya belum mempunyai iman yang menyelamatkan. Iman yang hanya memberi status. We are Christian. Tapi bukan iman yang menyelamatkan. Saya harus objektif dengan live ini. Saya bertanya, apa ada orang yang betul-betul percaya Yesus mati dan dibangkitkan? Apa sih arti percaya? Saudara, kalau kita lihat orang yang namanya Petrus, ya. Di dalam Matius pasal yang ke-16, Yesus kan pernah bertanya, Simon Petrus, menurut kata kamu, murid-muridku kan menurut kata kamu, siapa sih anak manusia itu? Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, siapa? Tapi menurut kamu, aku ini siapa? Simon Petrus itu dengan spontan mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan, blessed are those, Simon, ya kan? Berbahagialah engkau, Simon. Oleh karena yang ngomong itu bukan kamu. Yang ngomong itu Roh Bapakku. Engkau mendapat pengurapan, engkau mendapat anugerah, sehingga engkau yang sinner, orang berdosa, bisa mengatakan hal yang benar. Dan di atas landasan yang seperti ini aku akan membangunkan my church, gerejaku. Tapi orang yang mendapat anugerah itu pada beberapa puluh menit kemudian, saya tidak tahu, tidak disebutkan di sana. Tapi Yesus kemudian ngomong kepada murid-muridnya, anak manusia akan ditangkap, disesah, dianiaya, kemudian disalibkan sampai mati. Apa yang dilakukan Simon? Spontan, saudara. Oleh karena apa? He loved his master. Dia mencintai gurunya, dan menarik gurunya ke pinggir dan mengatakan, Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Yesus menengok kepada Simon dan ngomong apa? Kamu iblis. Iblis kamu. Kamu berpikir dengan pikiranmu sendiri. Pikiran manusia. Kamu dipakai iblis. Waduh. Kalau orang yang namanya Simon Petrus saja bisa beresiko, belum tentu diselamatkan. Hati-hati. Jadi bagaimana saudara tahu kalau saudara dan saya itu betul-betul sudah diselamatkan dan sudah percaya? Apa itu iman? Saudara, Paulus itu pernah mengatakan di dalam suratnya kepada Efesus, ya. Dalam Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8. Dia mengatakan, karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Tapi tidak titik. Oleh iman. You mesti hati-hati di sini. Saya sebagai orang reform bertemu dengan banyak sekali teolog dalam melalui bacaan-bacaan saya. Saya temukan
hampir sebagian besar itu misunderstand mengenai keselamatan. Memang ada ayat-ayat yang mengatakan kamu diselamatkan only by grace. Ya. Bahkan grace itu ada kaitannya dengan God election. Penetapan Allah, kamu sudah dipilih. Bahkan sebelum dunia dijadikan, ada enggak ayat seperti itu? Oh, cukup banyak, saudara. Ya. Memang kamu diselamatkan karena anugerah. Ya. Tapi saudara membaca Alkitab, jangan membaca itu cuma satu bagian yang seperti itu dong. Oleh karena Allah menyingkapkan diri kepada manusia ini melalui dua macam penyingkapan. Yang pertama, dia menyingkapkan dia sebagaimana adanya di dalam waktunya dia yang namanya kairos. Nah, dia apa adanya. Di dalam waktunya dia ini, bahasa yang dipakai adalah aku memilih kamu. Keselamatan 100% anugerah. Ya. Tetapi Alkitab juga ngomong mengenai realita bahwa Allah yang sama yang memilih seperti itu. Itu ternyata adalah Allah yang ajaib sekali yang mengatakan aku ingin semua orang diselamatkan. Yang mengharapkan saudara dan saya memberitakan Injil. Yang mengingatkan kepada setiap orang percaya realita bahwa sebetulnya tidak ada orang yang tahu bahwa dirinya diselamatkan. Aneh ya. Sehingga di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8, Paulus mengingatkan kalimat dengan kalimat seperti ini. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Betul? Betul. Tapi tidak titik, saudara. Oleh iman. Nah, yang menyelamatkan yang mana? Filipi 1 ayat 6 itu mengatakan dengan begitu clear. Dia yang memulai. Ya. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 13, dia yang memberikan will and work. Betul? Iya. Tapi mari kita lihat bersama-sama. Ini hati-hati sekali, saudara perlu waspada. Untuk Efesus pasal 2 ayat 8, Agustinus itu mengatakan kalimat seperti ini. Kasih karunia Allah itu implanted, ditanamkan Allah. Kalau betul kasih karunia ditanamkan Allah, kasih karunia Allah itu akan work itself, bekerja sendiri, mulai operate, mulai mengubah, mulai mengalahkan darah daging kita ini. Sehingga kita makin serupa dengan gambar Kristus, automatically. Luther membaca tulisan Paulus ini dia tidak setuju. Dia mengatakan, it is not implanted. It is imputed. Apa ini? Oleh karena kasih karunia itu dihadirkan oleh Tuhan, tetapi juga dipertalikan. Dikaitkan. Dengan apa? Dengan dosa yang ada di dalam darah daging. Ini aneh sekali, saudara. Sehingga Luther itu memakai satu istilah yang baik sekali. Semper iustus et peccator. Jadi kita orang-orang Kristen, semper adalah orang yang terus menerus. Memang orang yang sudah dibenarkan tetapi juga pendosa. Nah, jadi pada saat saudara menerima anugerah keselamatan, you dan saya mesti aware. Anugerah keselamatan itu Paulus mengatakan harus dikerjakan. Filipi pasal 2 ayat 12 mengatakan work out, kerjakan. Anugerah keselamatan dengan takut dan gentar. Bagaimana mengerjakannya? Kaitkan secara sengaja
dengan dosa-dosamu, supaya anugerah itu mulai bisa membebaskan dirimu dari dosa-dosamu tersebut. Nah, pada saat saudara intentionally mengkaitkan dengan dosamu, that is faith. Makanya Paulus mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi pada saat kasih karunia yang Tuhan beri, kamu sengaja kaitkan dengan dosa yang terus mencintai uangmu. Sampai kasih karunia membebaskan engkau dari jerat perbudakan uang itu. Nah, itu iman. Kita punya lebih dari 230 dosa yang terus kita hidupi, terus kita ulangi. Sampai mati tidak pernah selesai. Ada yang orang berzina. Ada orang yang terus membenci ibu mertuanya. Ada orang yang terus siang malam cuma mencari posisi di dalam hidup ini. Ingat. Kita orang Kristen. Kehidupan dunia ini hanya sementara. Dan Yohanes pasal 17 mengatakan, kenapa Tuhan menempatkan kita di bumi, di dunia yang bukan rumah kita ini. Dunia akan membenci kita. Jangan menginginkan dunia ini. 1 Yohanes pasal 2 mengatakan, dengan segala yang ada padanya, we are different. Orang lain dreaming mengenai dunia, mengenai posisi, kedudukan di dalam bidang politik, uang, but not you. Hati-hati ini. Jikalau Tuhan mau memberi itu lain. Tapi jangan menginginkan. Don't ever think about that. Kalau Tuhan mempercayakan itu lain. Tapi jangan plan. Jangan mencari dunia ini. Dan bagaimana kita bisa membebaskan dari jerat nafsu yang seperti ini? Paulus mengatakan, only by grace, kasih karunia. Izinkan kasih karunia Allah itu mulai mematikan akan dosa-dosa itu. Kamu kaitkan. Dan itulah kehidupan dalam imanmu. Makanya oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh iman. Dalam Lukas pasal 18, Yesus bercerita mengenai seorang hakim yang jahat. Yang tidak peduli Allah maupun manusia. Tapi ada seorang janda yang tiap hari ngerecokin dia. Nah, minta dibela. Akhirnya janda itu orang Tionghoa mengatakan bowat. Oleh karena terganggu. Lalu dia mengatakan daripada dia mengganggu aku, lebih baik aku bantu. Lalu Yesus mengatakan kalimat seperti ini. Perhatikan. Kalau orang yang seperti ini aja, kalau kamu terus minta, akhirnya mengabulkan. Apalagi Bapa di surga. Nah, dia mengatakan kalimat ini. Masakan Allah itu menunda-nunda pertolongannya. Lalu kalimatnya apa? Untuk orang-orang pilihan. Nah, ini saya sebagai orang reform melihat teman-teman saya senang mendengar ini. Tuhan itu masa sih menunda-nunda menolong orang-orang pilihan. Tapi setelah titik Tuhan melanjutkan dengan satu kalimat lagi. Kalimatnya apa? Tetapi kalau anak manusia datang kembali kelak, apakah dia akan menemukan iman di bumi? Nah, ini orang-orang pilihan belum tentu beriman. Hati-hati. Ini Paulus mengulangi lagi di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 tadi. Binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Siapa ini? Orang-orang yang merasa dirinya terpilih. Yang selama ini mengklaim I believe in Jesus Christ as my Lord and Savior. You will die. Dan tidak dibangkitkan. Oleh karena you do not believe
Sebetulnya kamu tidak percaya karena kamu tidak peduli akan apa yang Allah itu lakukan. Jadi iman itu menempatkan setiap orang percaya selalu di dalam suatu posisi dan kondisi kritikal. Do you understand that? Tidak pernah kita itu sebagai orang Kristen bisa mengatakan, saya rileks, saya sudah diselamatkan. Tidak pernah. Sehingga Rasul Paulus itu dalam 1 Korintus pasal 9 sampai mengatakan, aku berusaha melatih tubuhku siang dan malam. Why? Jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri terbuang. Masa sudah tidak memahami? Ini realita. Jadi kita itu terus berada dalam satu posisi yang kritikal. Ini iman yang membuat manusia Kristen ini terus restless, terus gelisah, terus khawatir. Tapi dengan kekhawatiran yang memang Tuhan itu izinkan. Oleh karena apa? You and me still live di dalam flesh and blood yang berdosa ini. Khawatirlah, takutlah. Sehingga pada saat kita itu merayakan Paskah seperti ini, kita tahu what does that mean. Sekali lagi kita diingatkan. Apa betul saudara dan saya take it personally, take it seriously, apa yang Allah itu kerjakan. Iman itu mempertemukan antara karya Allah yang tidak masuk akal ini dengan natur, dengan struktur jiwa kita yang tidak siap. Iman itu membuat ini itu integrate. Aneh. Iman itu bukan cuma ngomong aku percaya. No. You melatih akan tubuhmu, struktur jiwamu ini. Supaya kamu mempunyai ruangan special for His grace. Nah, inilah kehidupan kita. Kita berkumpul di tempat ini oleh karena kita kumpulan orang-orang yang sebetulnya sadar betapa ajaibnya keselamatan dalam Kristus ini. Jadi berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Kristus tadi. Kemudian kita melihat beberapa hal. Jadi iman itu ajaib sekali. Dan pada saat kita memahami kematian dan kebangkitan Kristus, kita juga aware di dalam tubuh, darah, daging dan pikiran perasaan saya, kematian Kristus di salib itu foolishness. You jangan mengatakan tidak. Yes, that's me. Saya menganggap foolishness, saya menganggap bodoh itu. So bagaimana Tuhan? Kondisi seperti ini, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini menjadi suatu tantangan kita. Di dalam kejujuran kita itu mulai tahu siapa diri kita, bagaimana keadaan iman kita ini. Yaitu dengan belajar untuk mengerti lebih dahulu. Saudara, abad pertengahan itu ada dua orang filsuf dan teolog besar ya. Yang pertama itu adalah Anselmus dan yang kedua itu Abelard. Saya sebagai orang Kristen kadang-kadang itu pandang sebelah mata terhadap Abelard. Oleh karena apa? Abelard itu mengatakan dengan satu prinsip moto seperti ini. Intelligo ut credam. Kamu belajar ngerti dulu supaya kamu bisa percaya. Ini kalau kita sebagai orang evangelical biasanya menolak langsung. Oleh karena keselamatan dan pengertian kita is only by grace. Sehingga kita lebih suka secara ekstrim berpegangan kepada kata-kata daripada Anselmus. Yang bahasa Latin mengatakan credo ut intelligam.
Kamu percaya dulu, sudah. Baru kamu itu bisa mengerti. Tapi saya melihat sebagai part dari our responsibility. Kita mesti belajar, ya kan? Belajar dulu untuk mengerti juga. Oleh karena pada saat grace itu sudah diberikan, you harus tahu apa itu sebenarnya. Kenapa Kristus itu disebut kematian, kesengsaraannya, pengorbanan, itu kebodohan. Tetapi Alkitab mengatakan, itu kuasa Allah, itu bijaksana Allah yang paling tinggi. Bagaimana saya bisa menjelaskan? Saudara, di dalam mitos-mitos Yunani, itu salah satu itu mengenai seorang dewa, ya kan, anak daripada Poseidon, dewa laut itu, Proteus. Dia pada suatu hari menginginkan sekali kehidupan yang abadi. Menginginkan api suci milik dari Zeus. Kemudian dia mencuri api suci itu. Dan dia mempunyai kehidupan yang menjadi abadi. Nah, Zeus marah sekali. Dia tangkap akan Proteus itu dan diikat pada batu yang besar. Setiap hari Zeus itu mengirim elang. Dan elang itu hinggap. Kemudian mulai ngapan? Mulai mematuk, mencabik-cabik dada daripada Proteus. Sakit luar biasa untuk ngapain? Mengambil jantungnya. Mati dia. Lalu elang itu pergi. Beberapa hari kemudian pelan-pelan itu tumbuh lagi jantung itu. Dan akhirnya nutup lagi, dia sehat lagi. Tapi tetap terikat. Beratus-ratus kali Zeus mengirim, menyiksa akan Proteus ini. Proteus ini tetap bertahan. Dan dari mulutnya dia ngomong kalimat seperti ini. Lebih baik aku berada di dalam kesengsaraan dan kematian yang mengerikan seperti ini terus menerus. Daripada menjadi budaknya Zeus. Setelah saya membaca itu, saya melihat picture daripada sinner. Kalau Allah memakai cara lain untuk menyelamatkan kita. Dengan tuntutan, dengan coercion approach, memaksakan, natur dosa kita ini akan reject. Aneh ya? Tetapi dia memberikan dirinya. Dengan penuh risiko. Saudara, Allah itu satu. Allah tidak pernah punya anak. Hati-hati ini. Jadi Allah itu tunggal. Satu. Dia tidak pernah punya anak. Di Yohanes pasal yang pertama disebutkan. Kalau disebut anak, itu sebetulnya apa? Oleh karena ini hanya bahasa antropomorfistik, bahasa manusia. The firstborn out of God. Yang pertama keluar dari diri Allah, itu sama dengan yang dilahirkan oleh Allah. Pertama kali keluar dari diri Allah adalah Logos. Firman Allah itu sendiri. Dengan firman itu Allah berkuasa menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Firman itu adalah Allah. Dan dia berinkarnasi. Oleh karena apa? Allah yang kita sembah ini. Allah yang penuh dengan keadilan. Makanya orang yang berdosa, orang yang mesti dibinasakan. Tapi at the same time, dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia tahu sekali. Manusia tidak mampu menerima hukuman akibat dosa itu. Dan dia memberikan dirinya sendiri. Firman-Nya, kuasanya itu berinkarnasi menjadi manusia.
Dan sekarang di dalam posisi total human itu. Completely 100% human. Firman yang menjadi Yesus Kristus ini tidak otomatis pasti menang. Kalau otomatis, saudara dan saya sedang menyembah Allah yang konyol, saudara. Ibrani pasal 4 mengatakan, dia harus menghadapi segala pencobaan yang semua manusia, you name it. Pencobaan apa? Pencobaan apa? Semuanya dia harus tanggung. Tetapi dia tidak berdosa. Tetapi dia berada dalam posisi beresiko. Beresiko untuk apa? Untuk tidak obey. Beresiko untuk apa? Untuk meminta cawan ini bahkan diambil sama sekali dari dirinya. Tetapi dia bertahan. Di dalam kemanusiaannya. Yang 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan. Dia yang tidak berdosa. Dibuatnya as if a sinner. Ya. Jadi Yesus itu meskipun tidak berdosa. Tetapi diperlakukan seperti semua pendosa, saudara. Berarti berisiko sekali. Dan dia bertahan sampai titik yang terakhir. Sehingga sekarang tidak ada lagi dosa yang punya reason untuk hadir, untuk mencobai. Tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Dia sudah menjadi korban, anak domba yang sempurna. Yang memenuhi akan tuntutan keadilan Allah. Sehingga Yesus itu bukan bangkit sendiri. Kalau saudara memperingati Paskah, lalu berpikir Yesus anak Allah dengan kuasanya bangkit sendiri, you wrong. Dia tidak bangkit sendiri. Bapa membangkitkan dia. Allah menerima korban sacrifice yang sempurna ini. Paskah itu adalah Allah berdamai dengan dirinya sendiri. Aneh sekali. Oleh karena hanya itulah yang menyebabkan dia bisa menerima saudara dan saya. Tidak lagi melihat kita itu sebagai orang berdosa. Tetapi propitiation, expiation. Ya kan? Murka Allah itu seolah-olah sudah ditiadakan. Pada saat Allah melihat darah anaknya itu melumuri hidup saudara dan saya. Tidak masuk akal, saudara. Jadi iman ini merupakan sesuatu yang terus-menerus membuat kita itu bergumul. Bagaimana saya punya natur ini bisa mendekati akan kebenaran ini. Tidak pernah sempurna. Tetapi iman itu adalah harus dimanifestasikan dengan willingness to learn, to get closer, to understand. Masa you tidak ingin mengerti? Masa you tidak bertanya, Tuhan, aku belum punya ruangan untuk kematian dan kebangkitanmu. Pikiranku kepada yang lain. Tapi I want it. Aku belum mengasihi engkau Tuhan. Teresa Avila mengatakan, kalau honest, I do not love thee, Lord. And I do not even want to love thee. Ini natur dosaku. But I know, so I want to love thee. Aku pengen, punya keinginan untuk mengasihi engkau. Yang sekarang ini belum. That's okay. Tapi saudara masuk di dalam proses mendekati seperti itu. Jadi Paskah ini adalah celebration yang ajaib. Yang kita kadang-kadang tidak mengerti. Saya kadang-kadang tidak sabar dengan diri saya sendiri. Kenapa kembali lagi ke titik awal? Kenapa kembali lagi ke titik awal? Seolah-olah setiap Paskah saya harus nonton film yang sama lagi. Saya sudah nontonnya 40 kali, 50 kali. Bosan banget film ini. Oleh karena ceritanya hafal saya.
Aneh. Tapi iman itu kesadaran. Saudara, Viktor Frankl itu seorang yang pernah dipenjara di kamp konsentrasi dari Hitler. Tiap hari dia melihat teman-temannya ada yang bunuh diri, ada depresi. Oleh karena apa? Mereka tidak ada kerjaan. Sama tentara-tentara Nazi itu. Ini orang-orang ini kalau lagi tidak ada kerjaan, hanya disuruh mindahin batu satu tumpuk ke tempat lain. Mindahin, nanti besok pindahin lagi ke sini, nanti pindahin lagi ke sana, pindahin ke sini, pindahin ke sana ratusan kali. Bosan dia. Bunuh diri kebanyakan. Tapi Viktor Frankl itu bertahan. Di tengah suasana yang seperti itu. Pengulangan-pengulangan yang purposeless dan meaningless. Kenapa bertahan? Pada suatu hari ada seorang yang mati. Ternyata pakaian penjara itu masih lumayan. Dikasihkan dia. Wes kamu pakaiin. Ya, dia pakai pakaian dari teman yang mati itu. Tangannya ngerogong-rogong ke kantongnya. Kok ada sesuatu di kantongnya. Ternyata satu lipat-lipatan kertas kecil gitu. Sama dia dibaca itu. Ternyata dari Ulangan pasal 6. Shema, hai Israel, listen. Love you God with all your might, with all your heart, and with all your soul. Shema. Tiba-tiba dia kaget. Aku ini anak Tuhan. Lalu dia mengatakan, those who have question of why for life, he or she can answer almost anyhow. Jikalau orang itu mempunyai pertanyaan, why? Untuk hidup ini. Kemungkinan akan menemukan jawab seperti aku ini. Dan aku bisa menjawab semua pertanyaan. Bagaimana hidup? Those who have question why for life can answer and almost anyhow. Dia bertanya. Tidak membiarkan naturnya sendiri itu yang mengatur responnya terhadap realita hidup. Yang capek. Saya sudah 71 tahun usia saya. Kadang-kadang kalau membaca Paskah lagi, nanti Natal lagi, Paskah lagi, Natal lagi. Bosan aku. Kenapa? Sebetulnya persis seperti nonton film 50 kali. Meaningless. Tapi apa kamu mengizinkan Roh Kudus itu speak to you? Sehingga saudara mulai melihat. Why? Apa ini? Kenapa ini diberikan kepadaku Tuhan? Oleh karena aku bebal. Tuhan cerita 100 kali pun. Jiwaku itu masih say no. Masih I don't care. Kasih lagi. Nanti tahun lagi depan, kasih lagi, kasih lagi. Dan itu yang membuat kita punya iman itu hidup. Oleh karena saya bertanya, why? Why? And he gave the answer. Saya harap kita itu, semua kumpulan orang-orang percaya yang lagi bergumul. Tidak ada habisnya. Perjalanan iman ini bukan hanya perjalanan iman saya. Perjalanan iman saudara-saudara dan saya. Mari kita berjalan bersama dengan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Nah, bagi orang-orang yang sudah mulai memberikan respon seperti itu. Anehnya. Kita belum pernah sempurna. Tapi hidup mulai diubah. Saya akan mengakhiri dengan satu ilustrasi yang betul-betul real. Beberapa tahun yang lalu, saya ketemu dengan seorang wanita, anaknya 3. Saya kenal orang tuanya.
Wanita itu saya kenal tapi sebetulnya itu tidak terlalu personal. Pada suatu retreat dia ketemu saya. Lalu dia cerita, suaminya itu laki-laki yang istilah dia nih brengsek. Dia mengatakan anak saya ini yang paling kecil yang sekarang itu sudah hampir 10 tahun. Saat itu masih di kandungan, Pak. Dalam keadaan saya itu hamil tua. Saya pulang dari kerja menjumpai suami saya itu. Hubungan seks dengan pembantu rumah tangga di kamar kami, Pak. Saya tidak tahan. Akhirnya saya paksa mengatakan, kamu lagi-lagi brengsek, keluar dari rumah ini. Ini rumah papaku. Dan dia masih bertolak pinggang mengatakan, lu berani ngancam gue? Suatu hari kelak kamu akan ngemis-ngemis minta aku balik. Perempuan ini mengatakan, tidak mungkin, sana pergi. Laki-laki itu ngambil tasnya, bawa koper, dia pergi. Mulai saat itu tidak pernah kami dihubungin. Lebih dari 8 tahun. Tapi saya tahu, dia tinggal dengan seorang janda yang tidak ada anak, tinggal di sono. Tapi pada suatu hari, dia kena stroke. Dan tidak bisa apa-apa, janda itu tidak mau ngopenin dia. Terpaksa dia pulang ke rumah mamanya di kampung. Yang miskin sekali, mama itu udah tua. Beberapa minggu di sana tidak tahan dia. Dia nelpon saya. Dia mau balik. Pak, pantas enggak? Laki-laki yang memperlakukan aku seperti itu, Pak. Ingat aja itu darahku masih mendidih. Sekarang dalam keadaan rongsokan mau balik. Saya mesti gimana? Saya ngomong sama dia, Bu, saya enggak tahu. Tapi tiba-tiba dari mulut saya itu keceplosan omongan. Tapi menurut ibu kira-kira Tuhan Yesus maunya apa? Loh Pak jangan ngomong Tuhan Yesus dong. Loh kalau saya enggak ngomong Tuhan Yesus, saya pendeta ngomong siapa? Tuhan Yesus maunya apa? Dia nangis. Kalau Tuhan Yesus ya pasti maunya saya ampuni dia. It's up to you. Beberapa minggu kemudian, wanita ini dengan menjemput suami tersebut. Dibawa pulang ke rumah, dirawat. Laki-laki yang sudah rongsokan. Bayangin. Beberapa bulan kemudian minta dibaptis laki-laki ini. Dan beberapa bulan kemudian dia meninggal dunia. Tapi wanita itu ngomong, sampai pada saat saya mandiin dia pun saya benci sekali, saya muak sekali, aduh inginnya mengutukin orang ini. Tapi tidak bisa, Pak. Oleh karena kuasa dari risen Lord hadir. Ini bukan suatu kekuasaan tekad pribadi, kemauanku sendiri. No. Sampai matinya dia masih benci sekali laki-laki jahat ini. Tapi satu kali kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, dia akan memberikan power. The risen Lord itu dalam dirimu. Masa saudara tidak menginginkan? Dunia akan menganggap saudara bodoh. Tapi Tuhan berkenan. Kita kumpulan orang-orang aneh ya. Kita inginkan anugerah yang seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati setiap telinga yang masih mau dengar. Dan kita boleh memuliakan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh baik. Kami tidak berdaya menghadapi akan natur dosa kami, pikiran, perasaan yang terus sebetulnya mempertanyakan dengan keliru, menolak.
mengabaikan, tidak peduli, tidak mau mikir. Tuhan ampuni kami. Beri supaya kami mengerti dengan sungguh-sungguh kenapa kami merayakan Paskah. Dan kami umpulan orang-orang yang mendapat anugerah yang ajaib itu Tuhan. Dan kami ingin meresponi dengan iman yang memang Engkau anugerahkan juga pada kami. Berkati setiap individu yang masih teachable, yang masih mau belajar. Masih diubah, masih mau diperbarui Tuhan. Oleh karena kami mohon semuanya ini, sekali lagi, demi nama-Mu Tuhan Yesus yang kami kasihi. Amin.